Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ronaldo Yogi Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 201041411241. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang dilema simbol dan substansi. Hilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduation School of Business telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek yang diberi 5 jenis anggur merah Cabernet Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Maka tersaji pilihan seperti berikut. Yang pertama, anggur 1 dengan label harga $5, anggur 2 dengan label harga $10, anggur 3 dengan label harga $35, dan anggur 4 dengan label harga $45, anggur 5 dengan label harga $90. Subjek diberitahu bahwa rasa kelima jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan sesama, semua responden mengatakan makin mahal harga anggur, makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Seiring dengan aktivitas memilih dan mencicipi ini, para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak korteks prefrontalis atau CPF yang paling bertanggung jawab terhadap rasa, dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Kok bisa? Padahal semua anggur itu sebenarnya sama, berasal dari bahan dan jenis yang sama, dan rasanya juga sama. Hanya dibagi 5, dikemas dalam botol yang berbeda dan diberi label harga yang berbeda. Dan semua subjek menyatakan rasanya berbeda, bahkan makin mahal harganya, anggurnya makin terasa enak. Ternyata CPF pun berpeluang ditipu dan dikecoh oleh kemasan, tampilan, label harga, dan atribut simbol itu. Dari hasil riset itu muncullah strategi ekonomi. Meski barang yang sama, jika dikemas dengan cara yang berbeda, maka harganya pun bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditentukan. Tidaklah barang itu di supermarket yang harganya lebih mahal itu selalu lebih baik dan lebih enak dari yang di pasar tradisional. Ada fakta lain bahwa makanan yang sama justru jauh lebih enak di sebuah pasar tradisional daripada di mal-mal. Pertanyaannya, sebenarnya yang dibeli itu apanya sih? Rasanya atau labelnya? Kebutuhannya atau gengsinya? Karena ternyata warga Indonesia cenderung konsumtif dan lebih baik yang lebih suka pada simbol, merek, dan label daripada substansinya. Bukan saja pada budaya dan tradisi, dalam agama pun simbol itu ada, substansi juga ada. Simbolnya menyembelih sapi atau kambing sebagai korban di saat Idul Adha. Tapi substansinya sebenarnya adalah menyembelih hawa nafsu akan kecintaan pada duniawi atau materi yang berlebihan. Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Inginnya simbol sesuai dengan substansi dan tidak bisa muncul bersamaan. Tapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tapi pilihlah salah satu. Hanya saja problemnya terletak pada manakah pilihan yang terbaik. Sebagian kalangan meyakini simbol itu yang utama, sehingga nama pun jika tidak seperti nama Arab tidak Islami. Pakaian harus jubah, berjenggot, dan celana harus di atas mata kaki, bahkan bercadar. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dalam metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan sosiohistoris, geografis, maupun antropolis, di mana ayat itu pertama kali turun. Konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Di sini lagi-lagi terjadi perdebatan antara faham simbol dengan substansi. Semua memiliki dalil argumentasinya sendiri-sendiri. Yang penting saling menghargai perbedaan penafsiran itu. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa penafsiran faham dan kelompoknya sendiri yang paling benar, kemudian yang menyalahkan orang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.